Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi akramna bi Qur'anin kasyamsi fi duhaha. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sebagai umatnya Nabi berupa Al-Quran yang mana nur dan cahaya yang ada di dalamnya bagaikan seperti cahaya matahari di waktu duha. Wa akramana bi sunnatin kal qamari idza talaha. Dan Allah Ta'ala juga melalui Rasulullah menganugerahkan kepada kita sunnah-sunnah beliau yang diserupakan seperti cerahnya di siang hari. Barang siapa di antara kita yang hidup di dunia berpedoman dengan dua-duanya, Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka orang tersebut akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala setiap hari, setiap malam. Dan barang siapa yang mengabaikan daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya di dunia, di barzah dan akhirat bagaikan seperti orang yang berada dalam gelap yang gulita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qudwatina Muhammad. Salawat serta salam kita aturkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sayyidil arab wa azkaha wa anmaha wa afdaliha, pemimpin daripada kabilah Arab secara khusus yang paling mulia, yang paling agung, yang paling utama. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammad syartil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa quti arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang diserupakan sebagai obat untuk hati yang cemas, sebagai makanan bagi orang yang lapar, sebagai pelita bagi orang yang buta. Begitu pula salawat ditujukan kepada para sahabat beliau dan keluarga beliau beserta orang-orang yang mengikuti beliau. Alhamdulillah ayyuhal ahbab ala fadilatul siddiq billah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah saat ini Allah mendatangkan kita bersama-sama di majlis yang isinya di dalamnya ada zikir. Wa fi hadzal yawm wa yawmul khamis yawmun tu'rafu fihi al-a'mal 'ala Allah ta'ala. Tahukah kita saat ini kita berada di hari apa? Hari Kamis, yang mana khususnya di hari Kamis ini semua amalan-amalan kita akan disodorkan di bawah malaikat, ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa mannihi alayhi wa alaykum bifatahna yawmuna hadha bi salati jama'ah thumma bi majlis dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pemberian yang begitu agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di pagi hari saat ini. Allah memberikan kemudahan kepada kita memulai pagi ini dengan taat dan ibadah, solat subuh berjamaah, kemudian kita makmurkan dengan zikir dan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu nikmat. Kalau kita mengetahui pahala dan ganjarannya, maka tidak bisa ditandingi dan tidak mungkin akan tertandingi oleh kenikmatan dunia beserta isinya sepanjang masa. Dzakaru anna rajulan jaa'a fi yawmin min al-ayyam ila masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yashtaki anna iyyahu dhallat alayhi. Suatu ketika datang
seseorang dari luar Madinah menuju ke kota Madinah. Sesampai di kota Madinah, orang tersebut kehilangan daripada unta yang telah diikat. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هذا الرجل ينادي ويصيح في المسجد. Lalu kemudian Nabi Muhammad bertanya-tanya, itu ada orang kenapa menangis yang ada di dalam masjid? Kenapa teriak-teriak sambil menangis di dalam masjid? فقالوا يا رسول الله يشتكي إنه ضلت عليه. Mereka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tangisan dia karena unta yang dibawa dari daerahnya ke kota Madinah ini hilang, ucul bolong. فقال صلى الله عليه وسلم ظننت أنه يشتكي أنه فاتته التكبيرة الأولى مع الإمام. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan jawaban daripada sahabat, lalu beliau menjawab kepada orang tersebut dan kalangan sahabat, aku mengira, kata Rasul, tangisan dia, cerikan dia, teriak dia karena kehilangan takbir pertama dengan imam di saat sholat jamaah. فقال يا رسول الله وتكبيرة الإحرام خير من إبلي. Lalu orang tersebut yang merasa kehilangan unta menjawab kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah untaku yang hilang ini, yang harganya mahal, lebih utama daripada pahala ganjaran mendapati takbir pertama beserta imam? فقال خير من إبلي ومن الأرض. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala mendapati takbir pertama dengan imam lebih utama daripada untamu dan unta seluruh dunia. ذكرت لكم هذا لأجل تعرفون عظمة ما وفقكم الله إليه فتحمدوه سبحانه وتعالى على توفيقه. Aku terangkan secara singkat cerita ini agar kita semua yang hadir bisa berfikir sungguh agung betul kenikmatan dan anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala sampai saat ini kita dikenalkan, digiring, didatangkan ke tempat-tempat yang di dalamnya ada taat dan ibadah. ولتعلموا أن العظيم هو ما كان عند الله عظيم. Ketahui hadirin yang dirahmati oleh Allah, perkara yang agung itu definisinya adalah sesuatu yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu Allah. وأن ما لم يكن عند الله سبحانه وتعالى عظيم فهو حقير وإن عظمه الناس. Kemudian apapun bentuk hal yang dianggap mulia oleh manusia, kemudian kalau dicocokkan dengan apa yang datang dari Allah termasuk hal yang hina, maka bagi Allah walaupun itu mulia menurut manusia tidak memiliki makna arti dan kedudukan di hadapan Allah. والناس قديما لما فقهوا كلام الله سبحانه وتعالى قد كانوا يأتون إلى الصلوات كلها بما فيها صلاة الفجر من قبل أن ينادي المنادي. Orang-orang dahulu, cerita orang-orang dahulu, kalau mereka ada sisi keterbatasan di dalam ketidakmampuannya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mereka punya trik yang sangat luar biasa, yaitu berusaha untuk meraih pahala daripada Al-Quran hanya dengan mendatangi masjid sebelum datangnya waktu. وكانوا لا ينتظرون إلى أن يسمعوا النداء لأنهم يقولون النداء لا يكون إلا للغائب. Dan mereka orang-orang terlebih dahulu ketika datang di masjid atau di musalla, mereka tidak menunggu panggilan azan terlebih dahulu. Alasannya karena kalau menunggu panggilan azan itu menunjukkan orang-orang itu tuli dan tidak mendengar apa-apa. La ilaha illallah. Kita semuanya kalau memang belum sampai sana targetnya, maka berupaya sekuat tenaga untuk melakukan amalan yang
yang mirip seperti beliau-beliau yang sudah kita sebutkan ceritanya. وإن مما كان من ترتيبات مدينة تريم قديما ولا يزال إلى مثل اليوم هذا أن الناس يختمون القرآن الكريم في كل أسبوع. Kebiasaan yang saya dengarkan dan yang saya dapati sampai saat ini di kota Tarim, Hadramaut, tempat saya belajar dan bertinggal di sana, itu sampai saat ini mereka orang-orang itu membiasakan diri 1 minggu harus khatam Al-Quran. Bagaimana ini bisa? مرتبين أن يقرؤون القرآن ما بين المغرب والعشاء ثم يكملون الحزب آخر الليل إلى أن يؤذن المؤذن. Bagaimana caranya? Beliau-beliau memfokuskan dirinya, tidak mau disibukkan antara maghrib dengan isya, kecuali Al-Quran dibaca sampai isya, kemudian dilanjutkan lagi bangun akhir malam sebelum fajar untuk membaca dan mengkompliti Al-Quran yang dibaca pada antara maghrib dan isya. فإذا كان يوم الخميس مثل يومنا هذا الصلاة صلوا صلاة الفجر ثم ختموا القرآن الكريم. Kemudian berjalan sehari 2 hari sampai hari Kamis seperti saat ini, mereka mengerjakan sholat subuh berjamaah, lalu kemudian membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran sampai surat An-Nas. فكان هذا الترتيب قديما إلى أنه كان من القرن السادس الهجري السادس ولا يزال حتى أيامنا المعتاد في أماكن العلم ختم القرآن الكريم إلى اليوم هذا صدق كل خير. Subhanallah. Ini merupakan program leluhur mereka orang Tarim. Mulai dari tahun 6 Hijriah. Mulai dari tahun 6 Hijriah, mereka telah membuat program untuk berupaya menghatamkan Al-Quran setiap 1 minggu, dan persis hari Kamis semacam ini, Al-Fakir juga melihatnya, rata-rata masjid dan musola menghatamkan Al-Quran mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. هؤلاء الناس لما عرفوا قدر القرآن ومكانته لم يفرطوا فيه وكانوا حريصين عليه أشد من حرصنا على متابعة التلفونات في كل يوم. Kenapa? Karena beliau-beliau memang merupakan didikan dari leluhur-leluhurnya untuk berupaya jangan sampai kehilangan nur dan barokah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang zaman sekarang nggak mau ketinggalan tontonan atau tayangan yang ada di HP atau televisi. Inna mimma qadara bihi al-a'da an yu'athiru ala qulubina wa yashghaluna 'an Allah annahum shaghaluna bi hadhihi al-telefonat hatta law annahu inqata'a al-internet yumkin sa'a yasar الناس في حرج لأنهم ما يستطيعون يتواصلون مع من يريدون. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, musuh Islam sampai detik ini berupaya bagaimana cara kaum muslimin hatinya lupa dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Mereka jauh dari kita, mengirimkan hal-hal yang bersifat menjauhkan Al-Quran melalui HP kita dan telepon kita. Bahkan kadang-kadang kita dapati sebagian orang kalau seandainya pas nonton sesuatu kemudian datanya habis, nangis koro, merasa kehilangan. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan buruk bagi dia, nangisnya karena kehilangan maksiat. La ilaha illallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala lana al-Qur'an li'ajli annana natakallam ma'ahu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita dengan tujuan, di antara tujuan yang paling utama, agar kita bisa mendengarkan apa yang menjadi bicaraan Allah untuk kita.
ومع هذا ربما يمشي على الواحد يوم لا يستطيع يقرأ جزء بل صفحة، وربما يمشي على الواحد أسبوع كامل وهو لا يقرأ جزء، وربما حتى صفحة واحدة من القرآن الكريم. Kemudian dampak daripada apa yang ada dalam HP kita para rawuh, kadang-kadang sebagian dari orang sehari semalam belum mampu menghatamkan satu juzuk, kadang-kadang satu halaman saja belum bisa. Lebih aneh lagi, kadang-kadang kita dapati sebagian orang film sekian episode sudah hatam, 1 minggu full, kadang-kadang satu halaman Quran saja belum kebaca. Na'udzubillah. بينما أن قراءة الجزء كاملا ربما تستغرق حلقة من الحلقات التي يشاهدها الناس على اليوتيوب أو على أي نوع من أنواع التواصل هذه التي يسمونها الاجتماعي، وفي الحقيقة قطع عنهم عن هذا سبحانه وتعالى. Kemudian mari kita berpikir lebih dalam lagi. Satu juzuk Al-Quran kalau seandainya kita baca itu kadang-kadang lebih cepat daripada selesainya daripada kita nonton sekian film, sekian sinetron, gitu penggi. Dan itu yang kita tonton dengan tenaga kita, dengan waktu kita, tujuannya agar menjauhkan hati kita kepada Allah dan menghilangkan pahala dan ganjaran yang mestinya bisa kita dapatkan dengan membaca firman Allah. تعلمون سر ذلك إن سر ذلك علم الأخلاق وقفر الإيمان الذي تريده. Semua ini problem dalam kehidupan kita. Tahukah kita apa penyebab inti daripada kelemahan yang selama ini kita rasakan hubungan antara kita dengan Al-Quran? Satu penyebabnya, yaitu lemahnya iman, putusnya hubungan hati kita kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. قد كان سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لو ضرورت قلوبنا ما شبعت من تلاوة كتاب الله. Di antara ulama-ulama terdahulu seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal alaihi ridwanullah, beliau seseorang yang sudah tenggelam dengan kenikmatan Al-Quran. Beliau berkomentar, kalau seandainya hati kita itu jernih, bersih, maka tidak akan mau kehilangan Al-Quran walaupun satu huruf. كان سيدنا الإمام الحسن البصري يقول تفقد الحلاوة. أي حلاوة؟ حلاوة الإيمان، فإن الإيمان حلاوة له لذة مثلما يلتذ اليوم أهل الغفلة بغفلتهم، مثلما يلتذ اليوم أهل مشاهدة المسلسلات بمسلسلاتهم، له لذة له حلاوة هكذا. قال تفقدوها في ثلاث. Sayyidina Hasan al-Basri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, carilah dalam kehidupan Anda tentang hal-hal yang bisa membuat Anda merasakan manisnya iman. Iman, hadirin, di dalamnya ada rasa manis seperti halnya kita merasakan manisnya makanan atau minuman. Kata beliau, coba cari dan terus cari dalam 3 hal, 3 perkara. تفقدوها في الصلاة، تفقدوها في الذكر، تفقدوها في قراءة القرآن الكريم. 3 perkara ini hadirin, mari kita perhatikan. Yang pertama, kelezatan yang didapatkan saat kita sholat. Ada enggak? Sudah dapat atau belum? Yang kedua, kelezatan dan kenikmatan yang didapatkan saat kita zikir, sudahkah kita mendapati dan menghasilkan? Yang ketiga, saat kita merasakan kenikmatan, kelezatan membaca Al-Quran, ayo berusaha untuk mencari lezatnya nikmat iman ini dalam kehidupan kita. في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه أمر هرع إلى الصلاة وقال أرحنا بها يا بلال. Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, qudwah kita,
susah dan gelisah. Sumpah kalau bahasa Jawa, beliau alternatif tertinggi yang beliau dapatkan dan beliau ajarkan untuk kita, yaitu dengan masuk di dalam sholat. Bahkan sering-sering beliau menyampaikan kepada sahabat Bilal bin Rabah sebagai muadzin Rasulullah, sering mengatakan, Bilal, cepat kapan azan, cepat kapan azan, sejukkan hatiku, hilangkan daripada kesusahanku dengan masuk di dalam sholat secara berjamaah. فكان يقول أرثنا بها ونحن اليوم ربما إذا طالت علينا الحديث نقول أرثنا منها ولا حول ولا قوة إلا بالله. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan kepada Bilal, arihna biha, maksudnya perpanjang tidak apa-apa Bilal ketika kamu sholat, karena itu membuat hatiku tambah sejuk. Kalau zaman sekarang kan tidak, kata beliau, sedikit panjang ngomel, sedikit panjang cemberut. Kadang-kadang bahasanya bukan dengan sholat, tolong keluarkan aku dari sholat karena kepanjangan. وأما الحديث فإن الله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Itu terkait tentang urusan sholat. Adapun terkait tentang urusan zikir dan kelezatan di dalam zikir, difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, orang-orang yang selalu membasahi lisannya dengan berzikir, dijamin hatinya pasti tenang, dijamin hatinya pasti tentram. وأما في قراءة القرآن فقد كانوا يذكرون أنهم يجدون لذة لقراءة القرآن الكريم، لذة عظيمة. أذكر لكم موقف من هذه المواقف. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان خرج في غزوة، فقال لصحابته من يحرسنا الليلة حتى يأتينا العدو، فقام اثنين من الصحابة استعدوا أن يقوموا للحراسة، ثم إن هذين قال أحدهما، كان أحدهم سيدنا عباد بن بشر، عباد بن بشر، فقال لصاحبه أنت تنام أول الليل وأنا أحرس، فإذا كان نصف الليل أنت تستمر في تقوم بالحراسة، لأننا نخاف إذا استمرنا طوال الليل أن ننام آخر الليل. فقام هذا الصحابي رضوان الله تعالى عنه للحراسة، وكان العدو يترقص، قام يحرس. كيف كانت حراسته؟ أنه باقي يسيطر، ولكن قال أشغل وقتي هذا بالصلاة وبقراءة القرآن الكريم. لا إله إلا الله. فقام يصلي وابتدأ يقرأ في سورة الكهف. لا إله إلا الله. فجاء أحد الأعداء وأخذ سهمه ورمى بسهم. لا إله إلا الله. والصحابي يقرأ وأصيب بالسهم فنزع عنه، وهذا الكافر يظن أن سهمه ما أصاب، فأخذ سهما ثانيا ورمى به فأصاب هذا المسلم الحارس بن عباد، فنزع عنه واستمر في صلاته. لا إله إلا الله. ثم إن هذا العدو ظن بأن سهمه ما أصاب، فأخذ سهما ثالثا ورمى به حتى صار الدم، سال الدم منه من هذا الصحابي إلى عند النائم، فاستيقظ لما حس شيء بلد. لا إله إلا الله. فقام، ما هذا؟ عند ذلك الصحابي قطع الصلاة وقال كنت أقرأ سورة الكهف ما أحببت أن أقطعها، ولولا أني خشيت أن هذا العدو يأتي فينتقم من المسلمين ومن رسول الله، إلا لم أكن أقطع الصلاة. Sambil paham. Jenengan minum sampai saya menderita. Kelezatan di dalam Al-Quran ini telah didapati oleh orang-orang sebelum kita, khususnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dengan para sahabat, lalu di tengah perjalanan diadakan yang namanya
istirahat. Lalu kemudian ditugaskan 2 sahabat untuk menjaga malam tersebut. Karena 2 orang otomatis diadakan shift, ada shift malam pertama, ada shift malam kedua. Di antara shift malam yang kedua adalah sahabat Abbad bin Bishr alaihi ridwanullah. Mulai datang jadwalnya beliau di shift yang kedua, nunggu atau menjaga Rasul dengan para sahabat. Kalau dulu dengan sholat, kalau sekarang dengan gapletan. Kalau dulu dengan sholat, beliau mulai sambil menjaga sholat, terus baca Quran sampai surat Al-Kahfi. Di tengah-tengah beliau membaca, datang musuh satu, melihat ada orang yang berdiri di panah. Panahnya nembus sama sekali tidak gerak, karena asiknya membaca Al-Quran. Diambil panahnya, kemudian dilepaskan, lanjut sholat. Musuhnya mengira belum kena, padahal sudah kena. Diulangi lagi, dipanah, nembus lagi. Sahabat Abbas tidak geser sedikit dari sholatnya, diambil di tengah-tengah sholat, dilepaskan. Ini darah bercucuran. Musuhnya mengira belum kena, padahal sudah 2 kali kena. Terakhir dipanah, tembus lagi, diambil lagi di tengah-tengah sholat. Lalu kemudian musuhnya lari karena takut nanti ketahuan. Kemudian darah dari 3 tusukan tadi sampai mengalir, sampai membasahi daripada temannya. Lalu kemudian dilanjutkan sholatnya, selesai. Lalu kemudian ditanya temannya, "Hei fulan, kamu kena tusukan 3 kali, kenapa kamu tidak membatalkan sholat atau keluar daripada sholat?" Jawaban sahabat Abbad bin Bishr, karena sudah masuk tenggelam dalam kenikmatan sholat, beliau mengatakan, aku tidak tega keluar daripada sholat. Saat itu aku membaca surat Al-Kahfi hanya karena tusukan demi tusukan yang aku rasakan. Allahu Akbar. Kelezatan semacam ini hadirin yang barusan kita terangkan bukan diperuntukkan Allah untuk para sahabat saja. Kami sering-sering di dalam halaqah taklim, di kelas-kelas diajarkan oleh guru-guru kami, sekaligus dikasih cerita. Di antara cerita yang saya dapatkan, kakaknya Habib Umar, guru kami, termasuk Al-Habib Ali Al-Masyhur alaihi rahmatullah, beliau menceritakan sanad dari guru-gurunya tentang satu ulama top yang ada di kota Hadramut, namanya Syekh Muhammad bin Hasan Jamalullail. Ini Habib ini Syekh, kalau Ramadan siang nggak mau baca Quran. Ditanya, kenapa anda tidak membaca Al-Quran di siang bulan Ramadan? Alasannya, kalau saya membaca Quran di siang Ramadan, saya nggak merasa lapar atau haus. Kenapa? Karena saya merasakan manis seperti madu yang keluar dari huruf-huruf Al-Quran. Kata 10 kali panjenengan apa ini? Seperti mendapati manisnya madu dari huruf-huruf Al-Quran. Oleh sebab itu, kalau datang bulan Ramadan, siang aku tidak membaca Al-Quran, aku baca Al-Quran khusus di malam-malam Ramadan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Al-adu syaghalana 'anillah wa sar ladatan yatadda biha kathir min syabab ummat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kathir min syababina wa rubbama kathir
ulangi kembali, musuh-musuh Islam sampai detik ini mencuri kelezatan yang mestinya didapati oleh anak-anak muda-mudi di dalam hatinya. Dicuri sama musuh-musuh Islam dengan cara bagaimana? Gampang. Dibikin film, dimasukkan ke televisi, atau sinetron-sinetron dimasukkan ke tayangan-tayangan HP atau televisi. Tujuannya apa? Agar rasa kenikmatan dan kelezatan itu dari dini hari sudah hilang, dari masa muda sudah hilang. Akhirnya yang mereka rasakan bukan kelezatan taat, tapi kelezatan maksiat. Bahkan sampai sekarang kita dapati kalau sudah nonton sepak bola itu nggak bisa diganggu karena merasa khusyuan, merasa nikmat dan lezatnya melebihi daripada kenikmatan taat. Bahkan kadang-kadang di tengah kita nonton sepak bola, pas mau gol ditendang, tiba-tiba listriknya mati. Marah dan marahin siapa dia itu? Na'udzubillah. Ini apa penyebabnya? Karena sudah nggak bisa dicopot rasa kelezatan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hatinya. Kadang-kadang sebagian anak muda-mudi, ini anak muda-mudi bukan panjenengan. Sebagian anak muda-mudi kadang-kadang tidak bisa lepas dengan yang namanya permainan atau kita kenal dengan game. Kenapa? Karena sudah terikat cinta dan lazatnya dengan game tersebut. La ilaha illallah. Ila an nuqawwi mafahimana wa ila an nuqawwi imanana wa yakuna fi silatina kitabillah subhanahu wa ta'ala. Dari ini maka ada hal yang sangat penting untuk kita kondisikan, yaitu meluruskan pemahaman kita dan menguatkan iman kita. Bagaimana cara kita sekuat tenaga? Jangan sampai putus dengan firman Allah, jangan sampai diganggu siapapun hubungan kita dengan Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan hadirin mungkin agak lama kita bisa mendapati rasa kenikmatan yang barusan kita dengarkan ceritanya ulama-ulama, yang barusan kita dengarkan cerita-ceritanya. Tapi dengan sering-seringnya kita baca Al-Quran, memegang Al-Quran, memandang Al-Quran, membaca Al-Quran, sampai lama kemudian dia akan sampai pada target intinya, yaitu merasakan manisnya membaca Al-Quran. Di antara hal terpenting agar kita termotivasi untuk bisa mencapai pada target semacam ini, alangkah indahnya dan pentingnya kalau kita mengetahui tentang keutamaan dan afdaliyah di dalam membaca Al-Quran. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mali'atun bil ahadits allati tawaffana 'ala dhalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya telah menerangkan begitu banyak terkait tentang keutamaan dan afdaliyah membaca Al-Quran. Misalnya minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Al-Quran falahu bi kulli harfin hasanah, la aqulu alif lam mim hasanah, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun wal hasanatu bi asyri amsalha. Di antara hadis yang sering-sering kita dengarkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu 'ala Nabi Muhammad." Siapapun di antara kita yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala
Rasul mengatakan alif lam mim itu hitungannya bukan satu huruf, tapi alif lam mim, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, berarti jumlahnya pinten? 30 kebaikan. قال سيدنا عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ونحن في المسجد. Suatu ketika sahabat Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke masjid. فقال لهم وهو معلم البشرية صلى الله عليه وسلم ليس الخطاب خاصا به ولكن لأنهم أمامه يخاطبهم والخطاب كذلك لنا معشر أمته صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak mengajarkan kepada para sahabat secara khusus, dan beliau ini ustadz dan guru bukan hanya untuk para sahabat. Beliau ini muallim, ustadz, guru untuk umatnya sepanjang masa, dan di antara kita saat ini merupakan sosok yang pantas untuk menjadi para santrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin pagi-pagi ini keluar ke daerah Aqib. Daerah Aqib itu sebagian daripada tempat yang tidak jauh dari kota Madinah. Atau sebagian tempat namanya Mudhan, termasuk juga sebagian daerah di kota Madinah. Lalu jika orang tersebut sudah sampai ke Aqib tersebut, lalu kembali ke kota Madinah dengan membawa satu onta atau dua onta malik. Onta atau dua onta yang gemuk, yang kuat, yang gemuk. بناقتين أو بثلاث بدون إذن ولا رجعة رحيم بدون أن يعمل معصية ولا يعمل ذنب. Datang ke kota Madinah dengan membawa satu atau dua atau tiga onta yang onta sing punuk-punuk sing gede-gede, dihasilkan tanpa dengan maksiat, tanpa dengan melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Memang dia dapatkan mungkin dari orang sedekah atau orang ngasih tanpa ada sisi kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ذاك الوقت كان يعد به ورؤوس الأموال مثل ما أنه نقول هل نحب أن تذهب إلى السوق فتأخذ خذ سيارة أو سيارتين هكذا مجانا. Otomatis hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, onta zaman Nabi itu merupakan harta di atas harta. Jadi harta yang paling mahal itu onta. Kalau zaman sekarang gini, kata beliau, saya umpamakan, siapa di antara kalian setelah ini datang ke pasar ngambil mobil Alphard masing-masing gratis, ya pun jenengan berangkat mau beten. Dan ini keterangan bukan hanya dikhususkan untuk laki-laki, laki-laki dan perempuan pula. Para sahabat ketika melihat apa yang disampaikan Rasul mengatakan, kami semuanya, bukan berindividu, semuanya kompak mengatakan siap untuk mendapati daripada unta tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan kesiapan para sahabat, beliau menyampaikan, jikalau, kata beliau, salah satu di antara kalian dari rumahnya datang ke masjid lalu kemudian membaca satu huruf Al-Quran atau dua huruf atau tiga huruf, belum ayat, belum surat, baru hitungan huruf, itu lebih mulia daripada iming-imingan unta yang gemuk.
bahkan onta gemuk seluruh dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. ولما قال سيدنا أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني قال له صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فقال زدني يا رسول الله فقال له عليك بقراءة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. Salah satu sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar alaihi radhiyallahu tanya kepada Rasulullah, berikanlah wasiat kepada aku. Kula nyuwun jenengan wasiati. Napa wasiat ya Rasulullah? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, bertakwalah setiap saat kepada Allah. Kata sahabat Abu Dzar, kirang ya Rasulullah jenengan tambahi malih. Dijawab sama Kanjeng Nabi, fokus perbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu pelita untuk hati dan pelita untuk alam barzakh kita nanti. الذين يحافظون على قراءة القرآن أحباب هؤلاء يسمون أهل الله وخاصته. Orang-orang yang nggak bisa lepas tangannya dengan Al-Quran dan matanya memandang Al-Quran dan lisannya selalu terus melantunkan Al-Quran, mereka orang-orang di dunia sudah pantas dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai keluarga Allah. وهذا يقع في نص قوله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس أهل لله هؤلاء أهل الله قيل لهم يا رسول الله قال الله القرآن. Dalam suatu hadis juga ditegaskan terkait tentang ini keutamaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dunia ini Allah memiliki keluarga dan kerabat. Bayangin, keluarganya Allah, kerabatnya Allah. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata para sahabat, mereka orang yang tidak bisa lepas dengan Al-Quran. Kesibukannya dengan Al-Quran, membaca, membawa dan selalu menghayati Al-Quran. سيدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أولياء الله. Salah satu ulama besar yang bernama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dikasih anugerah oleh Allah Ta'ala tidur bermimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu bertanya, ya Rasulullah, siapakah kekasih-kekasih Allah? فقال له صلى الله عليه وسلم الذين يقرؤون في كتاب التنبيه والمهذب. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka wali-walinya Allah adalah orang yang punya kemampuan membaca dua kitab, yaitu kitab Tanbih dan kitab Muhadzab, kitab yang diajarkan di pondok pesantren, kitab fikih. فقال يا رسول الله والذين يقرؤون القرآن. Lalu kemudian Habib Ahmad bertanya, kemudian terus kalau walinya Allah Ta'ala ini yang membaca kitab-kitab fikih Tanbih dan Muhadzab, lalu kemudian siapa? Terus kemudian kira-kira orang yang ahli membaca Al-Quran ini siapa? فقال له صلى الله عليه وسلم ذاكم أهل الله وخاصته. Nabi Muhammad menjawab, adapun orang yang tidak bisa lepas dengan Al-Quran itu bukan sekedar walinya Allah, tapi keluarga dan kerabatnya Allah. فلا بد أن يكون لنا صلة بالقرآن خصوصا نحن قادمون على شهر رمضان الشهر الذي نزل فيه القرآن. Kesimpulannya, hadirin, ayo kita berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan diri bagaimana kita dengan Al-Quran di bulan yang akan datang. وقد كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ القرآن ويتدارس القرآن في كل يوم مع سيدنا جبريل في شهر رمضان. Kesibukan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di bulan-bulan Ramadan yaitu tadarusan dengan malaikat Jibril satu persatu membaca ayat suci Al-Quran di malam-malam Ramadan. فلا بد أن يكون لنا تشبه ونحاول أننا نرتب لأنفسنا ترتيب ونبتعد من هذه الأجهزة قليلا حتى نأمن الحق سبحانه وتعالى. Oleh sebab itu, kalau kita melihat beliau Rasulullah, kita yang cinta Rasulullah, kita yang menjadikan beliau panutan, ayo mulai nanti di bulan suci Ramadan, HP-nya dikurangi Bapak, tontonannya dikurangi Bapak, game-gamenya dilepas sementara Bapak, kita fokus dengan Al-Quran.
Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa di dunia ini yang disibukkan akal pikirannya dengan Al-Quran, tidak ada waktu dengan Al-Quran, bahkan tidak ada waktu untuk meminta sesuatu kepada Allah, kesibukannya hanya membaca Al-Quran, maka Allah Ta'ala sebelum diminta akan memberikan kepada dia melebihi daripada permintaan orang yang meminta. فإذا توليت الله سبحانه وتعالى وقرأت كتابه هو أعلم بحاجاته هو أعلم بمطالبه هو أعلم بكل ما تحتاج. Kalau kita sudah memiliki kefokusan untuk mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah, apa ada sesuatu yang dicintai melebihi daripada Al-Quran dan firman-Nya, maka kita nggak perlu meminta, Allah pasti akan memberikan kepada kita karena statusnya kita telah mencintai yang dicintai oleh Allah, yaitu fokus membaca Al-Quran. وقد كانوا يقولون للذين لا يعلمون يقرؤون القرآن من الرجال أو من النساء في شهر رمضان يعلمون لك عتيقة من النار. Allah Akbar. Dahulu kala orang-orang itu sering-sering ngomong kepada orang-orang yang punya keterbatasan untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran dibutuhkan untuk tahu tajwidnya, tahu bacaannya. Kata mereka kepada orang-orang tersebut, kalau kamu belum memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran, minimal kamu berusaha untuk mendapatkan hal yang membebaskan kamu dari api neraka. فكان يقول لهم اقرأ القرآن الكريم 100,000 مرة فقد جاء أن من قرأ القرآن يقول والله أحد 100,000 مرة أعتقه الله من النار. Kemudian mereka bertanya, bagaimana caranya hal yang mudah diri aku bisa terbebas daripada api neraka walaupun tidak bisa membaca Al-Quran? Kata mereka, beliau mengatakan, usahakan selama hidup kamu perbanyak baca surat Al-Ikhlas kurang lebih 100.000 kali. Kita mau tahu? 100.000 kali. Selama kita hidup, itu sudah bisa menjamin di akhirat tidak akan tersengat daripada apinya neraka. حتى ذكروا أن بعض الصالحات يقولها ولدها يا ابني كم يحتاج الرزق إلى أن يصير جاهزا فقال له مقدار ما أقرأ قل والله أحد 100 مرة. La ilaha illallah. Bahkan sebagian perempuan-perempuan yang soleh terlebih dahulu itu sering-sering kedatangan anak-anaknya yang lagi nunggu nasi belum matang, mengatakan, ibu kapan ini ya kira-kira nasi ini akan matang? Jawaban ibu zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Zaman dahulu mengatakan, insya Allah anakku kalau ibu ini sudah membaca 100 kali Qul Huwallahu Ahad, insya Allah sudah matang. Bukan nonton, bukan apa, bukan. فإن شاء الله يقنعون